Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat membuat video berkenaan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan. Salawat dan salam marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada junjungan kita, yakninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk pembahasan tentang video kali ini ialah pertama mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Nah, untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka pembelajaran kita akan menelusuri tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan kewarganegaraan, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, merangkum tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dan pendalaman dan penghayatan pemahaman tentang pembahasan-pembahasan di atas dalam praktek kewarganegaraan. Setelah melakukan pembelajaran ini, kita sebagai seorang sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan, pendidik kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional, mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional, dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Menerusi konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Nah, bila Anda memimpikannya berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya. Apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud sama dengan definisi resmi? Nah, perlu jelas pula mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu dan norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang dinyatakan atau profesi yang Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus sebagai warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu atau WNI itu? Sebelum menjawab secara khusus siapa WNI, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu. Konsep warga negara atau citizen atau citoyen dalam arti negara modern atau negara kebangsaan nation state dikenal dalam berbagai arti negara modern atau negara kebangsaan. Dikenal sejak adanya pendirian Westphalia tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga negara seperti Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Pengadilan Kepresiden, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah onderdan. Menurut Sutoprawiro, istilah onderdan ini tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdan. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah civic atau citizen atau civicius. Apabila ditulis dengan mencantumkan S di bagian belakang, kata civic menjadi civish, berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Konsep warga negara Indonesia adalah negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Siapa saja warga negara? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu? Nah, itulah yang dijelaskan menurut pembahasan tadi. Nah, sampailah pada pertanyaan apakah pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu. Agar lebih memahami, marilah kita menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKN. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN dan apa urgensinya untuk menelusuri konsep PKN? Nah,
Anda dapat mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Bagaimana konsep PKN itu secara etimologis? Untuk pengertian atau untuk mengerti konsep PKN, Anda dapat menganalisis PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, dan citizenship education. Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John G. Cogan dan Ray Record dalam buku Citizenship for the 21st Century, an International Perspective on Education, 1998. Berikut ini. A citizen was defined as a constituted member of society. Citizenship, on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education, to underlying focal point of a study was defined as the contribution of education to development of those characteristics of a citizen. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 37. Adakah ketentuan peraturan perundangan lainnya yang memuat perihal pendidikan kewarganegaraan? Telusuri dokumen peraturan lainnya dan adakah bedanya dengan pengertian di atas? Bagaimana konsep PKN secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep PKN menurut para ahli, Anda dapat mengkajinya dalam karya M. Nu'man Somantri tahun 2001, Abdul Aziz Wahab dan Sapriyadi tahun 2011, Winarno 2013, dan lain-lain. Berikut ini ditampilkan satu definisi PKN menurut M. Nu'man Somantri 2001, sebagaimana berikut ini. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa hakikat pendidikan kewarganegaraan? Setelah Anda menelusuri dan mengkaji definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut,
Rumuskan pengertian PKN menurut Anda. Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Mari kita telusuri pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kita dapat mencermati Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 37 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula, pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apabila PKN memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki PKN atau civic citizenship education? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winata Putra tahun 2006 dan diperkaya oleh Sapriya 2013 sebagaimana berikut ini. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia, Civic Education USA United States of America, Citizenship Education United Kingdom, Ta'limatul Muwattanah Tarbiyatul Watoniyah, ini berdasarkan istilah Timur Tengah atau Middle East, Education Cívicas itu menurut Meksiko, Society Kids Statutory Kit kalau tulisannya itu dari Jerman, Civic atau Social Study in Australia, Social Study ini menurut United States of America dan New Zealand. Life Orientation ini menurut Afrika Selatan atau South Africa. People and Society menurut Hongaria. Civic and Moral Education ini menurut Singapura. Obsekovedinie ini istilah dari Rusia. Pendidikan Civic ini menurut Malaysia. Fakorolik Jamiyati ini menurut Uzbekistan. Gradansky Obrazovanie ini menurut Rusia dan Uzbekistan. Nah, untuk istilah-istilah di atas merupakan pengantar bagi Anda untuk menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan di negara-negara lainnya. Berikutnya, alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Setelah kegiatan menelusuri konsep PKN, tentu Anda menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda melakukan penelusuran istilah civic atau citizenship education di negara lain, apakah Anda yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Jika yakin, mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya? Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka ataukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Nah, coba Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Pertanyaan-pertanyaan lain yang memicu rasa penasaran Anda untuk mencari tahu apa-apa saja tentang kewarganegaraan ini. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kaula negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan apakah benar Belanda yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal, egaliter, memiliki istilah onderdan. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah onderdan sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi barat. Anda pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan. Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas yang telah kita bahas sebelumnya, terkesan bahwa PKN atau pendidikan kewarganegaraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi barat. Apakah benar demikian? Apakah keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara lain yang sudah lebih dahulu menyelenggarakan? Adakah model pendidikan kewarganegaraan yang asli Indonesia? Bagaimana model yang dapat dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis perihal pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bila dirangkum meliputi 3 pertanyaan utama, yakni apakah sumber historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Apakah sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Apakah sumber politik PKN di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini akan dibahas pada pembahasan berikut ini. Nah, pembahasan kali ini ialah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan diajak untuk menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis maupun sosiologis maupun politis yang tumbuh berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda, maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKN, terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975, pendidikan moral Pancasila disingkat dengan PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal dengan civic. Adapun sekarang ini berdasarkan kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran yakni PKN. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada hari itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indich Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia.
Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dengan tujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan negara Indonesia merdeka atau mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan oleh negara yang mandiri. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan oleh negara yang mandiri yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuasaan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara atau bangsa, yakni Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa raga yang sangat besar, yang sangat banyak juga, dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari para penjajah, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai. Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai. Prof. Nina Lubis 2008, seorang sejarawan, menyatakan, dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dan lain-lain. Dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa, the founding fathers belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civic pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Civic yang disusun bersama oleh Mr. Supardo, Mr. M. Haturuk, Suryo Warsid, Sumarjo, Khalid Rashidi, Soekarno, dan Mr. Siti Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Priyono tahun 1960.
Dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim penulis diberikan tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Priyono, buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia identik dengan istilah Staatsbürgerkunde dalam bahasa Jerman dan Civic dalam Inggris atau kewarganegaraan dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri tahun 1972, pernyataan dari Somantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, yakni pada 1957, Civic pada 1962, dan pendidikan kewarganegaraan pada 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civic 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. Undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Bagaimana sumber politik PKN pada saat Indonesia masuk ke era baru yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Maksudnya mata pelajaran pendidikan kewarganegara. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah menjadi materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam kurikulum sekolah dasar atau SD 1968 sebagai berikut. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelompok segi pendidikan terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bangsa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan olahraga. Pendidikan agama diberikan secara intensif sejak dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tidak dapat diganti dengan pendidikan budi pekerti saja. Begitu pula pendidikan kewarganegara yang mencakup sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan pengetahuan kewarganegara selama masa pendidikan yang 6 tahun itu diberikan terus-menerus. Sedangkan bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan bahasa daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas 3 dalam membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah. Bagaimana dengan kurikulum sekolah menengah? Dalam kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran pendidikan kewarganegara termasuk dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila bersama pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Mata pelajaran kewarganegaraan di SMA berintikan 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPRS 1966, dan selanjutnya pengetahuan umum tentang PBB. Inti dari pembelajarannya yang ketiga adalah pengetahuan umum tentang tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi. Artinya mata pelajaran PKN dikorelasikan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, hak asasi manusia, dan ekonomi, sehingga mata pelajaran pendidikan kewarganegara menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna.
Kurikulum sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975. Nama mata pelajaran pun diberubah menjadi pendidikan moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus, yakni menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk pembentukan manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai ketetapan MPR, pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan Kebudayaan atau Depdikbud telah mengeluarkan penjelasan ringkas tentang pendidikan moral Pancasila atau Dekbud 1982. Mengemukakan beberapa hal penting sebagaimana berikut. Pendidikan moral Pancasila atau PMP secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya Tab MPR nomor 4 MPR tahun 1973 tentang garis-garis besar haluan negara dan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila atau P4. Dengan adanya ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, Tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya, Tab MPR nomor 2 MPR garis miring 1978 dijadikan sumber tempat berpijak isi dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 melalui berbagai perantara. Dalam rangka menyesuaikan kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Usaha itu yang telah menghasilkan buku paket PMP. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. PM4 merupakan sumber dan tempat berpijak baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975. 2. Melalui buku paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah, maka buku pedoman pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga, bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah, tetapi juga masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4. Sesuai dengan pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntunan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Selanjutnya, nama mata pelajaran P4 pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PPKN, yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pertama Pancasila atau pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pasca Orde Baru sampai saat ini nama mata pembelajaran atau nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pembelajaran PKN 2013. Untuk lebih mendalami keduanya, maka kita buatkan perbandingan antara dua dokumen tersebut. Maka akan nampak perbedaan dan persamaan dari setelah melaksanakan perbandingannya nanti. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi, sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, ilmu pengetahuan, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis,
PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Nah, kita masuk ke topik berikutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Maka, mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum, satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangatlah tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktek kenegaraan pemerintahan Republik Indonesia atau RI sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan penjalanan sejarah praktik kewarganegaraan atau pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara sangatlah berbeda-beda setiapnya, sehingga sikap dan perilaku mereka sangatlah dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni periode 1, 1945 sampai 1949, periode 2, 1949 sampai dengan 1950, periode 3, 1950 sampai 1959, periode 4, 1959 sampai 1966, periode 5, 1966 sampai 1998, periode 6, 1998 sampai dengan sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional different constitution require different types of citizen because there are different sort of civic function. Apa kesimpulan Anda tentang mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi menyarankan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat atau AS membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensil, mekanisme check and balance, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi di negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda,
Mahasiswa perlu memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapat Anda kemukakan contoh perubahan kemasyarakatan, perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Apa contoh peristiwa yang Anda kemukakan tentang tantangan bagi PKN dan perlu diakomodasi oleh PKN? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi, informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara kecenderungan perubahan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara untuk membangun negara bangsa, sebaliknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pernyataan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator serupa berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Apakah tuntutan kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda memprediksi kondisi tersebut? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia generasi emas atau Golden Age? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau demographic bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntunan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hasil yang terkait dengan masalah kewarganegaraan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa kontemporer, ada pernyataan radikal yang dilontarkan seperti, benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan
belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anda perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia pada saat sekarang ini. Ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53% pada tahun 2030. Jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat sebesar 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada generasi emas Indonesia? Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKN menghadapi tentang masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula, untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntunan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Jadi, itulah pembahasan kita berkenaan dengan topik pertama kita, yakni hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekeliruan dalam berucap atau ada yang tersinggung dalam kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Saya mohon maaf karena itu berdasarkan kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dan kekurangan itu adalah akibat dari kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.